Halo teman-teman, kembali lagi bersama Hosea di sini. Kali ini aku pengen mereview sebuah motor yang spesial keluaran dari Vespa. Nah, motor Vespa ini kenapa aku bilang spesial? Karena motor Vespa ini berbeda dari motor Vespa-Vespa yang keluar umum di Indonesia, teman-teman. Memang motor ini dikeluarkan oleh Vespa Indonesia, tetapi keberadaannya sangat limited atau sangat sedikit sekali untuk populasinya. Yuk kita simak Vespa GTV 300. Piaggio Indonesia kembali merilis model terbaru di jajaran premium Vespa, teman-teman. Nah, untuk Vespa GTV Sei Giorni 2 ini memiliki nilai otentik sebuah Vespa, tidak hanya terletak pada sebuah warisan khas Italia dengan desain timeless-nya, teman-teman, tetapi juga pada prestasi bersejarah yang menjadikannya merek legendaris. Salah satu kisah yang melegenda dicatatkan pada kompetisi sepeda motor off-road tersulit dan paling bergensi Sei Giorni Internazionale yang diadakan di Firenze, Italia pada tahun 1951. Nah, pada saat itu 10 Vespa diciptakan khusus untuk tim Piaggio Squadra Corse di kompetisi itu, teman-teman. Selama kompetisi 6 hari tersebut, ke-10 Vespa tidak dianggap karena harus bersaing dengan motor off-road sungguhan. Nyatanya, tidak kurang dari 9 medali emas individu diraih oleh tim ini dan kemudian mengejutkan semua orang. Inilah asal mula legenda Vespa GTV Sei Giorni. Nah, oleh sebab itu, upaya mengenang kembali masa kejayaan di tahun 50-an yang melegenda dihadirkan lewat peluncuran Vespa GTV Sei Giorni 2 Edition. Nah, oleh sebab itu teman-teman, Vespa GTV Sei Giorni 2 Edition ini diciptakan. Itu dia sejarah awal dari sebuah motor Vespa yang menurut aku untuk bentukannya sendiri ini sangat seksi ya, teman-teman. Dan bentuknya timeless. Oleh sebab itu Vespa ini diciptakan atau dibuat menyerupai motor tahun 50-an pada saat itu yang dipakai untuk off-road ya, teman-teman. Oke, untuk bahasa desainnya akan aku jelasin. Seperti biasa kita akan jelasin dari depan terlebih dahulu. Oke teman-teman, sekarang aku pengen ngejelasin dari area sektor depan dulu. Oke, untuk sektor depan di sini yang pertama aku pengen ngejelasin untuk bagian hand gripnya. Untuk bagian hand gripnya ini dibentuk menyerupai kulit, tapi ini terbuat dari karet. Lah, ini sangat enak sekali pada saat kita genggam, pada saat kita riding. Jadi kesannya premium, tapi juga sangat empuk dan sangat nyaman sekali pada saat kita pakai untuk riding, teman-teman. Nah, untuk tombol yang sebelah kanan ini ada engine cut off, terus ada engine start ya, teman-teman. Untuk tombol yang sebelah kiri ini juga sama seperti tombol motor pada umumnya. Nah, di sebelah kiri ada tombol jarak jauh untuk lampu jarak jauh dan jarak dekat, untuk bel dan rating, teman-teman. Nah, untuk master rem depan tetap seperti biasa berada di sebelah kanan, dan untuk master rem motor yang kiri cakramnya berada di sebelah kiri, teman-teman. Nah, untuk speedometer, klaster speedometernya sendiri di sini juga memiliki klaster speedometer yang analog, teman-teman. Jadi menyerupai motor klasik pada zaman dahulu. Terus ada indikator bensin, ada indikator kecepatan, ada indikator lampu jarak jauh. Nah, untuk bagian depannya sendiri di sini memiliki sebuah windshield ya. Jadi windshield ini selain menambah kegantengan, dia juga menambah kesan klasik atau klasik dari motor ini, teman-teman. Untuk bagian tengah depan, nah untuk desain bagian tengah depan ini desainnya menyerupai Vespa GTS 300 ya, teman-teman. Tapi yang membedakan antara Vespa GTV dan GTS ini spesialnya di sini ada angka 6. Nah, angka 6 ini yaitu menandakan bahwa pada saat zaman dahulu rally tersebut diadakan itu 6 hari ya, teman-teman. Jadi disematkan angka 6 di sini. Nah, untuk spakbornya sendiri, lampu depannya dikasih di atas spakbor. Nah, spakbor ini memang menunjukkan bahwa motor Sei Giorni pada saat itu lampu depannya ditaruh di spakbor. Jadi kenapa sampai saat ini lampu depannya ditaruh di spakbor? Supaya menandakan bahwa motor ini juga desainnya timeless, menyerupai motor yang dipakai pada saat seri kejuaraan saat itu, teman-teman.
Nah, untuk lampunya sendiri, ini juga lampunya masih bolam biasa. Warnanya juga kuning dan sangat terang, teman-teman. Oke, untuk sektor depan ini juga sudah untuk pengeremannya dibalut dengan cakram, dengan ABS ya teman-teman. Udah oke juga pada saat kita riding harus ngerem mendadak, itu juga sudah dibekali sistem ABS, teman-teman. Untuk velgnya sendiri, ini juga yang spesial di velg ini, selain velgnya beraura racing, karena memang motor ini adalah motor racing ya teman-teman. Nah, di sini juga disematkan ada tulisan Say Journey, yang juga menambah kesan racing dan klasik tentunya. Seperti itu. Jadi untuk Vespa Say Journey 300 ini, untuk bagian depannya memang sangat menandakan sebuah desain yang klasik dan timeless. Oke, sekarang kita ke tengah. Nah, oke teman-teman, setelah tadi kita mereview dari sektor depan, sekarang saatnya kita mereview dari sektor tengah. Oke, untuk sektor tengah, untuk bahasa desain dari Vespa GTV Say Journey ini memang masih sama basicnya, sama seperti Vespa GTS 300 teman-teman. Tapi yang membedakan di sini ada angka 6. Nah, sekali lagi, angka 6 ini menandakan bahwa pada saat itu kompetisi itu dibuat, yaitu selama 6 hari. Jadi angka 6 ini disematkan supaya semua orang tahu bahwa ini memang bentuknya sangat timeless dan dibikin untuk mengingat kejayaan Vespa pada tahun 50-an itu. Oke, yang pertama aku pengen jelasin yaitu di bagian dasi tengah depan. Nah, di sini ada sebuah kisah kasih. Bukan sebuah kisah kasih, tapi di sini ada kisi-kisi. Oke, kisi-kisinya ini bertujuan apa ya? Nah, di dalam dasi tengahnya ini terdapat yaitu radiator, teman-teman. Radiator ini bertujuan untuk mendinginkan mesin 300 high performance HPE ini supaya apa? Supaya mesinnya juga tetap dingin, teman-teman, bisa saat dipakai untuk riding. Karena apa? Karena mesinnya berada di dalam ini, yang belakang ini. Nah, ini karena supaya anginnya itu, sirkulasi udaranya dia bisa berputar dengan bagus, makanya diberikan juga pendingin radiator untuk di bagian sektor depan. Nah, untuk konsol depannya sendiri ini ada apa? Kita buka. Nah, untuk area konsol depannya ini teman-teman, ini disertakan yaitu satu buah USB charge. Nah, terus juga ada satu buah box toolkit ya teman-teman. Terus yang paling aku suka di sini fuse-nya juga ditaruh di sini. Kenapa aku suka? Karena biasanya kalau misalnya amit-amit motornya ada konslet, pastikan yang putus pertama kali adalah fuse ya teman-teman. Nah, untuk penggantian fuse atau mencari yang konslet itu kita gampang sekali karena berada di dalam konsol box depan, teman-teman. Nah, untuk ruangnya itu sendiri ini juga cukup kalau kita bawa HP atau kita bawa dompet ya teman-teman. Memang tidak sebanyak atau tidak seluas Vespa yang lama yang 2 tak itu kan. Kalau di Vespa PX gitu kompartemennya ini sangat luas, tapi di sini sangat kecil. Tapi oke lah, cukup untuk membawa HP dan dompet, dimana ini menurut aku salah satu langkah yang brilian karena manusia pada saat ini memang nggak bisa lepas dari HP ya teman-teman. Terus untuk pada saat kita pakai touring juga oke banget. Oke, untuk desain tengahnya ini juga masih sama, desainnya masih sama dengan desain Vespa GTS 300. Tapi yang membedakan di sini ada numbernya teman-teman. Vespa Journey 2 Edition 3623 ini numbernya. Itu yang membedakan dari Vespa-Vespa yang lain. Jadi diberi nomor seri ini supaya semua orang tahu bahwa Vespa ini memang dibuat sangat limited. Oke, sekarang kita ke jok. Nah, untuk joknya sendiri ini yang membedakan dari Vespa GTS 300. Joknya ini seperti single seat ya teman-teman, atau boleh dibilang kalau orang bilang ini joknya menyerupai jok cafe racer, dimana di sini dibikin lebih menonjol dan di depannya lebih landai. Ini juga menandakan bahwa motor ini memang bukan motor yang beraurakan elegan, tapi beraurakan classy dan sporty. Itu teman-teman. Oke, yuk sekarang setelah dari tengah kita ke bagian belakang.
Oke teman-teman, untuk bagian sektor belakangnya ini memang Vespa GTV Journey 300 masih sama seperti Vespa GTS 300 ya teman-teman. Untuk desain belakangnya tidak ada yang membedakan. Di sini juga untuk sektor belakangnya sudah dibalut dengan rim cakram, dan untuk velgnya juga sama, ada stripping warna merah yang bertuliskan Journey. Nah, untuk sesi mesin atau mesin sebelah kiri ya teman-teman, di sini untuk modelnya memang sama dengan Vespa GTS 300. Nah, di sini juga disematkan ada kisi-kisi ya teman-teman. Nah, kisi-kisi ini bertujuan untuk mendinginkan pada saat kita riding. Jadi kisi-kisi ini dibuat supaya aliran angin itu dapat mengalir ke area mesin. Segitu dulu vlog kita kali ini mengenai Vespa GTV Journey 300. Memang Vespa ini secara bentuk untuk desain garis sentralnya ini memang menyerupai Vespa GTS 300. Tapi yang membedakan dari Vespa GTS 300 yaitu bentuk depannya, dan yang terpenting adalah sejarahnya. Vespa Journey ini pernah menjuarai kejuaraan motor pada saat itu, dan bukan motor balap di jalan aspal tapi sebuah kejuaraan motor off-road yang diadakan di Italia teman-teman. Nah, itu yang membedakan kenapa Vespa Journey ini berbeda dan harganya juga berbeda teman-teman. Buat teman-teman yang berminat meminang Vespa Journey seri 2 300 ini boleh banget, nanti bisa hubungi aku langsung. Nanti aku kasih kontak nomor aku di deskripsi ya teman-teman. Untuk kilometernya juga di sini masih 5 km. Motornya masih sangat baru sekali, memang belum pernah dipakai, dan ini keadaannya off-road. Dan ini nanti kalau teman-teman minat, teman-teman bisa langsung ke Samsat atas nama teman-teman. Oke, segitu dulu vlog kita kali ini mengenai Vespa Journey seri 2 ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan boleh banget kalian share. Hosea di sini. Terima kasih. Bye bye.